Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Senin tanggal 16 bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun dzikru Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Bab tentang kemuliaan Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnu hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak orang yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya Usamah adalah Ummu Aiman.
Ibunya Usama adalah Ummu Aiman, seorang wanita yang dijamin surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yankiha imra'atan min ahli al-jannah falyatazawwaj Umma Aiman." Siapa yang ingin menikahi wanita penghuni surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman adalah wanita yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu kecilnya. Ummu Aiman adalah Hadinatu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya. Jadi Ummu Aiman adalah wanita yang agung, wanita yang memiliki jasa besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghormatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai keluarganya Ummu Aiman. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Laitsun an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Quraisyan ahammahum sya'nul Makhzumiyah. Orang-orang Quraisy cemas dari perkara wanita Al-Makhzumiyah. Wanita tersebut mencuri, dan orang-orang Quraisy ingin supaya hukumannya diringankan atau dibatalkan. Faqalu man yajtari'u alaihi illa Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma. Orang-orang Quraisy berkata, siapa yang berani menyampaikannya? Siapa yang bisa memberi syafaat kepada kita? Tidak ada kecuali Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usama adalah hibbu, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini atau riwayat Aisyah ini menunjukkan atau menjelaskan keutamaan Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma, dan beliau adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala dhahabtu as'alu az-Zuhriyyah an hadisi al-Makhzumiyah fa sahabi. Qultu li Sufyan falima tahmilhu an ahadin qala wajadtuhu fi kitabin kana katabahu Ayyub ibnu Musa an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan Bani Makhzum saraqat. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasannya ada seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri, dan Bani Makhzum adalah
keluarga yang terpandang. Bani Makhzum adalah keluarga yang terpandang, keluarga yang orang-orang yang mulia, pembesar-pembesar Quraisy. Abu Jahal dari Bani Makhzum. Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Faqalu, mereka berkata, man yukallimu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy berkata, siapa yang berani menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falam yajtari ahadun an yukallimahu. Tidak ada seorang pun yang berani menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka itu minta syafaat, minta supaya wanita yang mencuri tersebut tidak dihukum. Fakallamahu Usamah. Usamah menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menegur Usamah, atashfa'u, wahai Usamah, apakah engkau memberi syafaat fi haddin min hududillah? Apakah engkau memberi syafaat dari hukuman Allah? Ini orang ini harus tegakkan hukuman Allah atasnya. Engkau memberi syafaat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, inna bani Israil kana idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Sesungguhnya Bani Israel, apabila ada orang yang terpandang mencuri, mereka melepaskannya, mereka tidak menghukumnya. Wa idza saraqa fihi mudha'if qata'uhu. Apabila orang-orang yang lemah mencuri, mereka memotong tangannya. Jadi hukum jahiliyah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu adalah hukum jahiliyah. Seperti Bani Israel, kalau orang-orang yang kuat mencuri, ini orang-orang kuat mencuri, orang-orang yang terpandang, bangsawan, apabila melakukan pencurian atau kesalahan tidak dihukum. Tetapi apabila yang melakukan kesalahan orang-orang lemah, orang-orang miskin, maka mereka memotong tangannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanat Fatimah laqata'tu yadaha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya Fatimah. Jadi sekiranya di sini ala taqdiril muhal. Ala taqdiri al muhal. Ini mustahil terjadi. Sekiranya terjadi, ya, seperti itu. Hadihi al kalimah ala taqdiril muhal lil iftirat, ala taqdiri al muhal. Jadi kalimat yang menjelaskan tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin Fatimah mencuri. Tetapi sekiranya terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan, yaitu memotong tangannya. Lau kanat Fatimah, jangankan yang lain, Fatimah adalah anak yang sangat aku cintai. Jadi satu-satunya putriku yang atau anakku yang masih hidup. Sekiranya Fatimah mencuri, aku akan memotong tangannya. Ini menunjukkan
adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum Islam adalah hukum yang adil, tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, seperti hukum jahiliyah. Jadi hukum jahiliyah adalah hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Allah Ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi hadis ini dibawakan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan keutamaan dan kemuliaan sahabat Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma, dan beliau adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnu hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Hasan ibnu Muhammad qala haddatsana Abu Abbad Yahya ibnu Abbad qala haddatsana Al-Majishun qala akhbarana Abdullah ibnu Dinar qala nadhara ibnu Umar yawman wa huwa fil masjid. Abdullah ibnu Umar melihat seseorang di dalam masjid, ila rajulin yashabu thiyabahu fi nahiyatin minal masjid. Melihat seseorang yang menyeret bajunya di pojok masjid. Faqala undur man hada. Abdullah ibn Umar berkata, lihatlah orang tersebut. Siapa orang tersebut? Laita hada indi. Wahai sekiranya orang tersebut ada di dekatku. Artinya Abdullah bin Umar ingin menasihatinya karena orang tersebut menyeret bajunya, musbil. Ala laita hada indi. Wahai sekiranya orang tersebut berada di sini, aku akan menasihatinya. Qala lahu insan amma ta'rifu hada ya Aba Abdurrahman. Ada orang yang berkata kepada Abdullah bin Umar, apakah engkau tidak mengenalinya, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Umar? Hada Muhammad bin Usamah. Dia adalah Muhammad bin Usamah bin Zaid ibni Harithah. Jadi dia adalah putranya Usamah. Fataqa'a ibnu Umar ra'sahu. Abdullah bin Umar menundukkan kepalanya atau mengangguk-anggukkan kepalanya. Wa naqara biyadaihi fil ard. Abdullah bin Umar yaitu naqara, melubangi dengan kedua tangannya, yaitu melubangi tanah. Merenung maksudnya. Abdullah bin Umar merenungkan sesuatu. Tsumma qala law ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la habba. Abdullah bin Umar berkata, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau pasti akan mencintainya. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, maka beliau pasti mencintainya. Hadis ini menjelaskan keutamaan sahabat
Usama ibnu Zaid. Hadis ini menjelaskan, atau hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan keutamaan Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, fihi hubbu man yuhibbuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubbu man yuhibbuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian yang diterapkan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai fulan, maka sahabat mencintainya, bukan malah mendengkinya. Ini sekarang tidak ada para santri, kadang-kadang ada seorang ustadz mencintai fulan, yang lainnya iri hati. Ini tidak bagus. Tidak bagus. Kenapa? Kenapa iri hati? Seharusnya dia mencintai. Hubbu man yuhibbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai. Jadi demikian, maka Imam Nawawi menulis babu ikram, memuliakan orang yang memiliki hubungan. Ikramu, orang memuliakan orang-orang yang memiliki hubungan dengan orang tua atau dengan guru. Perhatikan, dengan guru. Memuliakan orang-orang yang memiliki hubungan. Ikramu aqaribi al-walidain, memuliakan, bisa dikoreksi babnya, tapi intinya seperti itu, memuliakan kerabatnya orang tua dan sahabat mereka, dan juga orang-orang yang dekat dengan guru-guru kita. Kemudian Al-Imam Nawawi membawakan hadisnya Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali, annahu kana yakhdimu Anasan wa huwa akbaru minhu. Jarir ibnu Abdullah melayani Anas bin Malik, padahal Anas ini lebih tua padahal Jarir lebih tua daripada Anas. Qala Anas la taf'al. Anas berkata, wahai Jarir, tolong jangan seperti ini, ana tidak enak. Jangan melayaniku, jangan mengambil makanan untukku. Jadi selama safarnya Jarir ini mengambil makanan untuk Anas, kemudian mengangkat makanan dari ini, dimuliakan. Anas menegur Jarir, la taf'al ya akhi, la taf'al. Wahai Jarir. Dan Jarir itu bukan orang yang jelek, orang ganteng. Kadang-kadang ada orang yang ganteng sedikit aja melitinya luar biasa. Ini Jarir ini berkhidmat, bukan berarti dia itu miskin, enggak. Dia itu kaya raya, dermawan, terpandang, bahkan sahabat yang paling tampan. Tampan tapi melayani yang lebih muda. Umar ibn al-Khattab berkata kepada Jarir, anta Yusufu hadil ummah, engkau ini Yusuf umat ini. Engkau Yusuf umat ini. Anas menegur Jarir, wahai Jarir, jangan seperti ini. Ana tidak enak, kita ini tidak enak. Biasa saja kita saling gotong royong, jangan berkhidmat kepadaku. Qala Jarir, wallahi, Jarir berkata, laqad alimtu
ma fa'alal ansar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku mengetahui sikapnya al-ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni aqsamtu, aku bersumpah, Allah ara ahadan minal ansar illa akhdimu. Aku bersumpah, aku sudah sumpah wahai Anas, tidaklah aku melihat ansar kecuali aku berbakti kepadanya. Demikian Imam Nawawi menulis hadis ini bukan taksis, enggak. Diambil faedah, itu mencintai orang yang dicintai guru kita. Bukan seperti santri-santri yang kita ingatkan, Allah yahdikum, Allah yahdina wa iyyakum. Ada seorang yang dicintai ustadznya, katakan, wah ini ustadznya pilih kasih. Ini kayak saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Oh ayah ini tersesat katanya. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf, karena ayahnya lebih mencintai Nabi Yusuf, mengatakan ayahnya apa? Tersesat. Di dalam Al-Quran seperti itu. Mereka berkata, "Idh qalu la Yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin." Mereka berkata, Yusuf ini dan Binyamin lebih dicintai ayah kita, padahal kita ini lebih besar, lebih tua, lebih besar, lebih senior. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kita ini benar-benar sesat, di dalam kesesatan yang nyata. Jadi akhlak mulia itu harus ditarbiyah dari semenjak dini. Jadi kenapa Ustadz mencintai fulan? Oh masya Allah rajin. Santri enggak, oh itu santri penjilat itu. Oh sudah mulai main politik gitu. Sudah semenjak apa? Belajar sudah belajar politik sudah. Ada santri, kenapa kok tidak husnudon? Masya Allah, kita harus berlomba-lomba berkhidmat. Wah orang ini dicintai Ustadz ini. Iya itu penjilat itu. Yang ngarepi Ustadz saya api sama kita ini kok. Ini tidak benar. Lihatlah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tidak melihat Usama, melihat anaknya Usama. Bagaimana kalau kita melihat anaknya santri yang dicintai Ustadz? Paling anaknya kita sentil begitu. Awasannya, bapak mungkin masalah terus lagi. Bapakmu itu bikin masalah terus, gergeten saya. Gitu. Anaknya dikut-ikutin. Subhanallah, ada orang, auzubillah, orang yang dengki itu tidak bagus. Ada anak-anak kecil ikut-ikutkan. Orang yang dengki itu tidak bagus. Sampai anak kecil ini nggak suka bapaknya, anaknya dikutuk. Anaknya, Allah Maha tahu ya ikhwah. Allah Maha tahu kalau hati kita ini bersih, Allah pasti memuliakan kita. Jadi antum jangan seperti itu. Antum melihat santri, masya Allah, dipuji, dicintai ustadznya, disenangi. Antum harus berlomba, fastabiqul khairat. Bukan berlomba-lomba mencari kesalahannya untuk diadukan ke ustadznya, ustadz ini kayak gini, ustadz ini kayak gini. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Itu Bani Israel. Itu Bani Israel. Kita jangan mencontoh Bani Israel. Contohlah as-sahabah radhiyallahu anhu. Jelas ya? Jadi faedah yang diambil, mencintai siapa yang dicintai ustadz kita. Seperti itu. Bukan malah diiri. Contohnya di Gresik ini tambahan faedah saja. Subhanallah, ada seorang yaitu jamaah Cak Nur Wahid ini sangat dicintai Ustaz Mubarak Pak Mu'alim hafizahullah. Beliau kenal paling lama dari tahun 99. Apakah kita iri kepada beliau? Na'udzubillah, kita malah harus tambah senang. Masya Allah, mabarik, jazakumullah khair. Demikian. Jadi kalau ada orang dicintai guru kita, kita ini tambah harusnya senang gitu loh. Bukan malah oh itu. Nah, naudzubillah, itu orangnya nggak bagus. Jelas ya teman-teman ya.
jangan kayak Bani Israil. Sekali lagi jangan kayak Bani Israil. Ojo nyuntuh Bani Israil. Cuntun para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi qala haddatsana Abu Utsman an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma haddatsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'khudhu wal Hasan fayaqulu Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma bercerita bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongnya dan menggendong Hasan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong dua anak kecil. Satunya Usama dan satu lagi Hasan cucunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, cintailah keduanya. Fa inni uhibbuhuma, aku mencintai keduanya ya Allah. Walaupun ini bukan cucuku, tapi ini anak seorang yang merawatku. Aku mencintai keduanya ya Rasulullah. Aku mencintai Hasan dan aku mencintai Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma. Jadi dengan demikian kita wajib mencintai Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma. Mencintai Usama ini hukumnya wajib. Dan membencinya adalah kemunafikan. Tidak ada yang membenci sahabat kecuali kemunafikan. Apalagi membenci Usama, lebih double lagi munafiknya. Membenci Usama adalah kemunafikan. Dan mencintai Usama adalah keimanan. Karena kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nu'aim an ibn al-Mubarak qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri qala akhbarani maula li Usamah ibn Zaid anna al-Hajjaj ibn Ayman ibni ummi Ayman wa kana Ayman ibnu ummi Ayman akha Usamah ibni Zaid li ummihi wa huwa rajulun minal ansar fara'ahu ibnu Umar la yutimma ruku'ahu wa la sujudahu faqala a'id. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwasannya Aiman ibnu ummi Aiman, dia ada seorang sahabat Ansar adalah yang namanya Aiman, dan dia adalah anaknya Ummu Aiman, saudaranya Usama seibu. Jadi Usama dan Aiman ini saudara, tapi saudara seibu. Kalau Usama ini ayahnya Zaid, sedangkan Aiman ayahnya adalah sahabat Al-Ansar. Wa huwa rajulun minal Ansar, dan dia adalah seorang sahabat dari Ansar. Fara'ahu ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Jadi Aiman ini anaknya Ummu Aiman dari Ansar, dari keturunan sahabat Al-Ansar. Kemudian Abdullah ibnu Umar melihat. Jadi disebutkan oleh Hafidz di sini, ayahnya Aiman adalah Ubaid ibnu Hilal, Ubaid ibnu Amr ibnu Hilal minal Khazraj. Kemudian Aiman ini dinisbatkan kepada ibunya li syuhratiha,
karena ibunya lebih terkenal dari ayahnya. Di Aiman dinisbatkan kepada ibunya karena ibunya lebih terkenal daripada ayahnya. Ini kesimpulannya, Aiman ini adalah saudaranya Usama seibu, saudara seibu. Abdullah bin Umar melihatnya tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Faqala a'id. Jadi yang dilihat oleh Abdullah bin Umar wallahu alam adalah Al-Hajjaj. Yang dilihat adalah Al-Hajjaj, Hajjaj ibnu Aiman ibni Ummi Aiman. Abdullah bin Umar melihatnya. Abdullah bin Umar melihat Hajjaj. Berarti Hajjaj di sini posisinya adalah keponakannya Usamah. Salat tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Faqala a'id. Dalam riwayat disebutkan, ai ibna akhi, tahsibu annaka qad shallaita? Ibnu Umar berkata, wahai saudaraku, wahai keponakanku, apakah engkau mengira engkau mengerjakan salat? Innaka lam tusalli, engkau tidak salat. Fa'id salataka, ulangi salat. Jadi yang diambil faedah, mencintai orang-orang yang mulia bukan berarti tidak menasihati mereka. Berarti yang dilakukan pasti dijamin surga, belum tentu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasab. Siapa yang amalnya terlambat, maka nasabnya tidak menjadikannya cepat untuk masuk surga. Jadi cinta, ada cinta nasihat. Jadi ahlul bait belum tentu dijamin surga. Demikian pula keturunannya Ummu Aiman belum tentu dijamin surga. Mencintai mereka iya, tetapi tetap menginginkan kebaikan untuk mereka dengan cara menasihati mereka dengan cara yang hikmah wal mau'izatil hasanah. Di antara faedah yang diambil fihi adamut tuma'nina fi shalah yubtiluha. Tidak tumaknina di dalam salat membatalkannya. Tidak tumaknina di dalam salat membatalkannya. Wallahu taala a'lam. Hadis berikutnya, wa qala Abu Abdullah wa haddatsani Sulaiman ibn Abdurrahman qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim qala haddatsana Abdurrahman ibn Namir an-Zuhri qala haddatsani Harmala maula Usamah ibn Zaid annahu bainahuma huwa ma'a Abdullah ibn Umar iddakhala al-Hajjaj ibn Aiman. Hajjaj ibn Aiman masuk masjid, falam yutimmu ruku'ahu wala sujudahu, dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Faqala a'id, Abdullah bin Umar berkata, ulangi salatmu. Falamma walla qala li ibnu Umar, ketika dia pergi Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, man hada, siapa orang ini? Qala al-Hajjaj ibnu Aiman ibni Ummi Aiman, dia adalah Hajjaj bin Aiman ibni Ummi Aiman. Faqala ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, lau ra'a hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbahu, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau pasti mencintainya karena dia adalah cucunya Ummu Aiman. Fadzakara hubbahu wa ma waladathu Ummu Aiman. Abdullah bin Umar menyebutkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anaknya Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman adalah wanita yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecil. Qala wa zadani ba'du ashabi an Sulaiman wa kanat hadinatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Ummu Aiman adalah wanita yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati, mencintai Ummu Aiman, menghormati beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Ummu Aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk, mendatangi rumahnya Ummu Aiman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai keluarganya Ummu Aiman. Maka dari hadis ini diambil pelajaran yang diambil fihi al-hathu ala adami nisyani fadlin, anjuran tidak melupakan kemuliaan atau jasa orang yang berbuat baik kepada kita. Al-hathu ala adami nisyanil fadl, anjuran untuk tidak melupakan jasa orang kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan kemuliaan di antara kalian. Artinya orang yang berbuat baik kepada kita, jangan melupakan. Kalau kebaikan kita, lupakanlah. Kebaikan kita, lupakanlah. Adapun kebaikan orang lain, jangan melupakannya. Jadi kalau kita mengingat kebaikan kita, jadinya ujub nanti. Jadinya kita mengungkit-ungkit kebaikan. Tapi kalau kita mengingat kebaikan orang lain, yang ada kita menghormati mereka, kita ingin berbuat baik kepada mereka. Demikian Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya mencintai Ummu Aiman saja, anak-anaknya dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihormati, dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salman maujud? Kharaja? Baik ya ikhwah.